Saat saya masih di Zawiyah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di perpustakaan Kiai Haji Wahid Hashim, di sana saya menemukan majalah Suara Nahdlatul Ulama, berbahasa Jawa menggunakan aksara Arab Pegon. Pada edisi tahun 1347H, majalah tersebut merekam pertemuan antara Rabithah Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama. Diberi judul, Pepanggihan Ingkang Mulya Antawis Rabithah Alawiyah kaliyan Nahdlatul Ulama. Bagaimana isi pertemuannya? Berikut tulisan dari Zikir Terapi Sukma yang sedikit saya edit dan sesuaikan. Nahdlatul Ulama, NU, sebagai organisasi sosial kemasyarakatan menjalin hubungan dengan berbagai organisasi keislaman lainnya. Salah satunya dengan Rabithah Alawiyah. Hubungan ini didorong oleh persamaan visi untuk mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. NU sebagai organisasi yang berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926, merupakan saudara tua dari Rabithah Alawiyah. Perkumpulan yang awalnya bernama Arabitatul Alawijah, itu baru muncul pada penghujung 1927. Kemudian mendapatkan legalitas, Rechtspersoon, dari pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1928 dengan nama Rabithah Alawiyah. Sebagai saudara muda, Rabithah Alawiyah tentu berkepentingan untuk menjalin silaturahmi dengan NU. Begitu pula dengan NU yang sangat menjunjung tinggi suriah Nabi Muhammad, keberadaan Rabithah Alawiyah menjadi representasi organisatoris untuk menunjukkan penghormatan pada Ahlul Bait. Rasa inilah yang kemudian terekam dalam perjumpaan penting antara kedua organisasi tersebut, pada Jumat 13 Rabiul Tsani 1347H atau sekitar September tahun 1928 Sebagaimana terekam pada majalah Suara Nahdlatul Ulama, SNO, edisi nomor 2 1347H. Tahun kedua, pertemuan tersebut dilakukan di kantor PBNU, dulu disebut Hukdestur No. HBNO, di Bubutan, Surabaya. Hadir belasan habaib yang menjadi pengurus Rabithah Alawiyah pada pertemuan tersebut. Di antaranya adalah 1. Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad dari Bogor. 2. Syekh Abdurrahman bin Umar Jawas dari Betawi. 3. Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Muhdar dari Bondowoso, serta beserta belasan habaib lainnya dari Surabaya. Sementara itu, dari pengurus NU sendiri ada 18 kiai yang menyambutnya. Di antaranya adalah 1. Kiai Haji Abdul Wahab Casbula. 2. Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. 3. Kiai Abdul Sidik dari Surabaya. Kiai Wahab selaku tuan rumah menyambut gembira atas kedatangan para pengurus Rabithah Alawiyah tersebut. Kedatangan para Sadatunal Alawiyin merupakan anugerah dari Allah yang patut disyukuri. Pada kesempatan itu pula, Kiai Wahab memaparkan tentang tujuan dan kiprah yang dilakukan oleh NU secara panjang lebar. Hal yang sama juga dilakukan oleh perwakilan Rabithah Alawiyah. Sayyid Alwi bin Thohir mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh NU seraya memaparkan maksud dan tujuan dari Rabithah tersebut didirikan. Seusai sambutan pembukaan resmi tersebut, dilanjutkan dengan musyawarah kedua belah pihak. Membincang berbagai kesepakatan antara NU dan Rabithah Alawiyah. Sayangnya, dalam pemberitaan SNO tersebut, tak dikupas secara detail apa pembicaraan dua organisasi Islam asli Nusantara itu. Hanya ada headline saja yang dimuat. Kedadusan ijab kabul bab persambunganipun RA, Rabithah Alawiyah. Pen, kalian NU, Nahdlatul Ulama. Pen, ing dalam hal tulung tinulung ing dalam ngupadus kaleresan wah, hambucali kalepatan kang sarana membela mazhab. Demikian tertulis di SNO dengan aksara Pegon dan berbahasa Jawa. Adapun artinya kurang lebih demikian. Telah terjadi kesepakatan, ijab kabul, tentang persambungan antara Rabithah Alawiyah dengan Nahdlatul Ulama di dalam tolong-menolong untuk mengusahakan kebenaran dan menghilangkan kekeliruan dengan sarana membela mazhab. Kesepakatan tersebut tentu sangat rasional mengingat peran-peran NU yang getol melawan propaganda kelompok Islam anti-mazhab yang kerap membitahkan, bahkan mengkafirkan amaliyah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana amaliyah tersebut, baik yang dipraktikan oleh para kiai maupun habaib, tak ada beda satupun. Seiring waktu, kesepakatan tersebut terus dijunjung tinggi, baik oleh NU maupun oleh Rabithah Alawiyah.
Kerjasama kedua belah pihak dalam mensiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikembangkan dalam berbagai lini. Tak terkecuali dalam mempertahankan NKRI. Kedua ulama dari organisasi tersebut saling mendukung, menguatkan dan menghormati satu sama lain. Dewasa ini, keharmonisan NU dengan Rabithah Alawiyah tetap terjaga dan senantiasa harus dijaga. Propaganda politik dan propaganda kelompok-kelompok anti-mazhab semakin menggelora. Tak sedikit upaya-upaya untuk membenturkan para kiai dengan zuriyah Nabi Muhammad. Polarisasi terus dikuatkan dengan beragam macam fitnah, berita bohong, hoaks, dan lain sebagainya. Mari kita berkirim Al-Fatihah untuk Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Casbullah dan sejumlah muassis NU lainnya, serta berkirim Al-Fatihah pula kepada Sayyid Alwi bin Thohir Al-Hadad, Syekh Abdurrahman bin Umar, Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Muhdar dan sejumlah muassis Rabithah Alawiyah lainnya. Semoga kesepakatan para pendahulu dan harmonisnya hubungan kedua organisasi ini tak terputus oleh apapun. Al-Fatihah.